Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Januar Eki Prambudi selaku dosen pengampun mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi tentang teori legitimasi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya Vinitri Pangestuti sebagai moderator. Kedua, ada MIG Prayoga. Ketiga, ada Valencia Mariam. Dan yang terakhir, ada Vera Khairunisa. Sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat menurut Gray et al. Tahun 1996. Menurut Hidayati dan Murni tahun 2009, menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik investor, kreditor, konsumen, pemerintah, maupun masyarakat sekitar. Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak disebutkan dalam bidang akuntansi, sosial, dan lingkungan. Teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya, tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi teori legitimasi. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. Legitimasi telah menjadi sumber daya dan perusahaan sangat membutuhkan ini untuk kelangsungan usahanya. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Dua strategi. Yang pertama, menghadapi kegagalan kinerja perusahaan. Ada mencoba untuk mendidik stakeholders dengan tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholders terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian. Yang keempat, mencoba untuk mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Yang kedua, menghadapi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi. Yang pertama, meyakinkan stakeholders education dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi pada stakeholders tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu yang lain yang berhubungan lewat pendekatan emosi ambisi untuk memanipulasi persepsi stakeholders. Yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Mekanisme Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau bisa disebut juga CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR dijadikan sebagai strategi perusahaan. Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan keuntungan
yang diharapkan dari kegiatan ini adalah benefit berupa citra perusahaan. CSR adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar atau aktivitas bisnis yang telah dilakukan, dan hal tersebut memberikan manfaat secara pembangunan berkelanjutan bagi pihak yang menerimanya. CSR menjadikan perusahaan tidak lagi berpatokan pada single bottom line tetapi triple bottom lines. Greene 2006 menyatakan Corporate Social Responsibility atau bisa disebut juga CSR adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan stakeholders, yaitu melebihi tanggung jawab di bidang hukum. Nuriana 2005 menyatakan CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka ke dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan prinsip kesukarelaan, dan kemitraan dapat diartikan dengan hubungan timbal balik dari aktivitas organisasi perusahaan terhadap masyarakat agar mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Konsep triple bottom lines. Konsep triple bottom lines menjelaskan bahwa CSR memiliki juga elemen penting, yakni yang pertama ada perusahaan bertanggung jawab terhadap profit untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab terhadap individu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan karyawan. Ketiga, perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian dalam tempat perusahaan beroperasi. Faktor pengukuran CSR. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, yaitu yang pertama, seperti ukuran perusahaan. Kemudian ukuran perusahaan dapat dilihat dan seberapa besar jumlah aktiva yang dimiliki, baik current maupun non-current aset. Ketiga, kinerja keuangan juga mempengaruhi pengungkapan CSR. Kemudian yang terakhir ada kinerja keuangan diukur melalui return on asset atau ROA. Pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu voluntary disclosure dan mandatory disclosure. Untuk voluntary disclosure adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas suatu perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya dapat mengungkapkan informasi yang baik atau good news yang dapat menguntungkan perusahaan. Alasan perusahaan pengungkapan CSR. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pengungkapan CSR. Yang pertama, untuk menarik dana investasi atas pertimbangan economic rationality, yaitu pengungkapan CSR dapat memberi keuntungan bisnis, kemudian untuk memenuhi persyaratan industri tertentu, untuk memenuhi atau menyesuaikan ekspektasi masyarakat, kemudian untuk mematuhi persyaratan peminjaman sebagai konsekuensi dari perusahaan legitimasi. Kesimpulannya, dalam teori legitimasi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan kesejahteraan dan kehidupan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah melalui program CSR. Program CSR dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian perusahaan tersebut terhadap lingkungan sekitar. Selain sebagai suatu kewajiban, CSR juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan, yaitu sebagai sarana mengambil simpati masyarakat dan media promosi bagi perusahaan. Di samping pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama, dengan kata lain perusahaan semakin banyak mengungkapkan kegiatan CSR-nya, maka semakin kecil kemungkinan tindakan agresivitas pajak yang tentunya akan merugikan masyarakat dan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Jurnal 1.
Peran corporate social responsibility sebagai pemoderasi dalam memprediksi profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak Indonesia. Kajian teori legitimasi Ahmad Bajuri, Jamie, Andi Kartika 2021. Hasil analisa dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas dan ukuran jurnal bisnis dan ekonomi volume 28 1/2021 11 perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan untuk variabel moderasi corporate social responsibility memperkuat profitabilitas dan memperlemah ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan teori legitimasi. Di samping mendapatkan keuntungannya maksimal, perusahaan dituntut untuk perhatian kepada masyarakat. Profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Akan tetapi, ketika terjadi faktor lain seperti adanya corporate social responsibility akan mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajaknya. Jurnal 2, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditinjau dari teori legitimasi dan teori stakeholder. Nairna Bospika Permatasari, ed. Putri Setiastrini 2019. Penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pengungkapan kinerja sosial dengan lingkungan perusahaan CSD di negara maju dan berkembang sesuai perspektif teori legitimasi dan teori stakeholder. Berdasarkan teori legitimasi, faktor penentu CSD seperti ukuran perusahaan, jenis industri, dan tekanan dari pihak lain seperti media, pemerintah, publik ditemukan berpengaruh positif dalam praktik CSD bagi negara maju maupun berkembang. Meskipun secara garis besar memiliki kesamaan, namun terdapat faktor unik yang membedakan praktik CSD di negara berkembang dengan negara maju. Strategi perusahaan di negara berkembang untuk memperoleh legitimasi publik adalah dengan upaya menangkap sejumlah penghargaan atas kinerja sosial dan lingkungan perusahaan untuk mempertahankan dukungan publik menjadi semakin besar. Jurnal 3, Sustainability Report dan Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance Quality sebagai pemoderasi. I Gusti Agung Ayu Prabandingrat Dwi Kapakisan 1, I Gusti Ayu Nyaman Budi Asih 2, 2022. Pengaruh Sustainability Report pada manajemen laba didasarkan pada legitimasi. Teori legitimasi mengasumsikan bahwa perusahaan secara terus-menerus berusaha untuk memastikan bahwa operasi yang mereka jalankan telah berada di bawah aturan dan norma sosial yang sah dan legal. Sustainability report sangat diperlukan agar stakeholder termasuk masyarakat mengetahui segala bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Sustainability report menjadi kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya, sekaligus pemangku kepentingan stakeholder perusahaan. Manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi laba yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan dalam pelaporan laba. Scott 2015. Dalam manajemen laba terdapat efficient earning management yang bertujuan untuk meningkatkan laba yang lebih informatif sebagai media komunikasi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Tapi ingat, Tuhan saja mempermudah, masa kamu mempersulit.